Di sini saya akan menjelaskan UAS Fisika 2. Nomor 1 ini diketahui ini ditanyanya B. Nah, kita pertama cari sistem pada besi. Sistem pada besi, kita cari sumbu X, sumbu Y. Kita gabungin mereka, lalu kita dapat nih FB sama dengan W tan theta. FB itu tinggal kita substitusi. Persamaan FB adalah ILB, substitusi ke dalam FB. Nah, ILB ini I-nya kita cari nih. Tinggal kita LB-nya kita kananin, lalu itu kita tahu GGL per R. Nah, GGL itu kita nggak tahu nih. Lalu kita cari. GGL itu kita dapat BLV cos theta. Kita tinggal substitusi aja ke persamaan ini. Lalu tinggal kita hitung persamaannya. Kayak biasa, tinggal kita hitung-hitung dapat B. B ini adalah ini. Kita masukin persamaan ini ke dalam B. Dapat B-nya. Untuk nomor 2, diketahui nih. Ditanyanya adalah ini. Jadi pertama itu kita tahu nih. V dengan LDI per dt. Kita cari DI. Kemenangan 1 per L VDT. Kita integralin dua-duanya. Lalu tinggal kita cari IT. IT-nya ini rumusnya. Dari persamaan yang tadi. Tinggal kita cari aja. Kita masukin ke persamaan awal soal. Lalu untuk P itu adalah LDI per dt kali I. LDI per dt ini adalah V. V-nya kita tahu ini. Ini kita tahu ini. Nah, kita masukin. Untuk W ini P sama dengan dW per dt. dW ini kita pindahin nih. Kita mau cari nih dW P dt. Integral. Lalu kita hitung persamaan ini. Nah, kita hitung. Hitung ini kita dapat nih W ini setengah L kuadrat. Nah, kita masukin ke persamaan soal. Dapat hasilnya. Lalu yang B. B ini ketika magnet bergerak ke kanan, arus akan mengalir searah. Ketika magnet bergerak ke kiri, arus mengalir berlawanan arah. Nomor 3 ini diketahui nih. Tanya ini, kita jawab nih pertama nih, Pascal Curon. Pascal Curon rumusnya adalah Vm per Z. Jadi kita cari. Z rumusnya ini, XL min XC. XC-nya juga kita cari, XL kita cari. Nah, ketika kita cari, kita dapat nih I-nya. I-nya ini dalam bentuk polar. Kita lanjut ke tegangan R. Rumusnya adalah ini. Kita diketahui ini. Yang tadi, persamaan tadi. Lalu kita cari impedansi R. VR per IR. Tinggal kita masukin aja. Substitusi dalam persamaan polar. Nah, ini kita cari VR sama dengan IR kali ZR. ZR kita tahu. IR kita tahu. Tinggal kita masukin. Lalu VL. VL ini kita tahu ini. Nah, rumus awal ini DL DI per DT. DI I-nya ini adalah ini. Lalu kita tinggal turunin aja. Jadi ini. Nah, kita alihkan ini ke dalam bentuk cos. Nah, dalam bentuk cos. Lalu kita cari impedansi L-nya. L per IL. Nah, ini itu kita bentuk polarin. Jadi seperti ini. Dan ini juga sama. Untuk VL ini ZL kali IL. Nah, kita tinggal masukin aja. Substitusi. Untuk VC juga sama. Dan ini awalnya kan I dq per dt. Nah, Q-nya kita tahu C kali V. Kita tinggal masukin aja ke sini. Karena C konstan, kita keluarin. Untuk ini rumus I adalah ini. Nah, ini kita tinggal turunin aja sin. Nah, sin itu kita pindahkan ke cos lagi. Untuk itu, maka impedansi C ini VC per IC. Ini tuh dalam bentuk polar sama ini hasilnya. Untuk ini, VC ini ZC kali IC. Nah, kita masukin aja substitusi ZC dan IC. Lalu ini pasodiagram. Nah, ini resistor sefase. Ini induktor beda fase, ini 90 dan ini 0. Lalu ini kapasitor beda fase, ini minus 90 dan 0. Ini arusnya. Ini gelombang sesaat. Untuk resistor, dia sefase. Untuk induktor, dia V-nya lebih dulu, 90 derajat. Dan ini V-nya lebih lama ya. Ini kapasitor. Lalu beda fasenya ini, kita tinggal hitung aja beda fase. Lalu nomor 4, soalnya ini, kita cari nih cepat lambatnya nih. Kita tinggal cross product. Ini min I, tika. Tinggal kita masukin ke dimensinya. Ini min I, dan ini K-nya di sini nih, wave-nya. Nah, ini nomor 3 ini pakai persamaan Maxwell. Kita hitung nih persamaan Maxwell dari kedua. Lalu kita tinggal cari aja nih E sama dengan CB. Nah, kita dapat nih B ini sama dengan E per C. Ini hitungannya. Lalu ini kita pakai Malus Law. Pertama ini rumus umumnya adalah ini.
Lalu ketika dia lewati pola pertama adalah ini, dan karena dia P1 dan sumbu polarized arah sama, kita tinggal nolin nih. Sama dengan 0, kita dapat adalah ini. Lalu cahaya lewat P3 polarized, tinggal kita hitung aja nih. Tinggal kita masukkan persamaan yang tadi, lalu kita cari ini. Di 0 kita tahu 50, nah tinggal kita masukin intensitasnya. Nomor 5 ini, keadaan dasar atom itu keadaan yang lebih rendah yang beredar elektron bermuatan negatif dan terdapat inti yang bermuatan positif. Atom eksitasi, elektron ini dapat pindah dari lintasan rendah ke tinggi jika menyerap energi. Ini kembali ke dasar. Ketika kita transfer, eksitasi menyebabkan ikatan elektron kembali ke dasar. Nah, ini tuh kenapa arus yang dihasilkan dalam semikonduktor. Nah, karena semikonduktor itu mempunyai setengah konduktor. Nah, setengah konduktor ini memungkinkan elektron berpindah dari satu atom ke atom lain. Tipe P ini diberi bahan doping. Nah, doping ini golongan 3 nih. Ini kelebihan jumlah lubang, memiliki elektron bebas yang sedikit. Nah, bebasnya ini bermuatan positif. Oh, ini sama pengatur atau doping di golongan 5, tapi kelebihannya jumlah elektron bebas, jumlah lubang sedikit, muatannya negatif. Terima kasih.